Shalom warga kerajaan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Haleluya. 2 bulan ini kita stay at home, di rumah saja. Tapi percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan saya mau katakan, ada waktu COVID-19 datang, maka pasti ada waktu COVID-19 itu akan pergi. Karena segala sesuatu ada waktunya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. God is in control. Dan biarlah setiap daripada kita tetap waspada. Baik, sebelum memulai renungan pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur pada saat pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Walaupun bukan ibadah korporat di gedung gereja, tetapi kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul demi namamu, maka Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Engkau yang akan menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga ibadah pada saat pagi hari ini adalah ibadah yang menggairahkan, di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, Amin. Warga kerajaan, sudah 2 bulan lebih ini Tuhan izinkan COVID-19 terjadi di negara kita. Dan ada banyak kesulitan yang terjadi. Dan hal tersebut juga memaksa kita untuk melepaskan segala kesenangan kita, hobi kita, kebanggaan, dan mungkin agenda-agenda pribadi kita. Ada banyak hal yang hendak kita kerjakan. Ya, saya berikan contoh yang suka shopping, mall sekarang tidak lengkap, banyak yang tutup. Kalaupun ada yang buka, itu pun tidak selengkap seperti sedia kala. Paling ada toko-toko atau supermarket yang menjual kebutuhan pokok makanan. Ya. Dan yang suka olahraga, tempat olahraga tutup, stadion tutup. Saya yang suka olahraga renang sementara tidak bisa berenang karena kolam renang pun tutup. Yang suka pesta, tidak boleh kumpul-kumpul lagi, harus physical distancing. Ada jemaat yang sudah mempersiapkan pesta pernikahan jauh-jauh sebelum hari H. Dan akhirnya batal karena tidak diizinkan pemerintah untuk berkumpul lebih daripada 30 orang. Yang suka hangout, kafe dan restoran tutup. Bisa cuma delivery dan makan di rumah masing-masing. Yang suka traveling, tempat wisata tutup, hotel banyak yang tutup, penerbangan di cancel dan telah ditutup mulai 24 April hingga 1 Juni mendatang. Bagi yang suka jaga penampilan, spa, salon kecantikan, gym, sauna, tempat massage, tutup semua. Dan yang memberhalakan pelayanan dan gedung gereja yang megah, sekarang pertemuan ibadah tidak diizinkan. Hingga rantai penularan COVID-19 terputus. Gedung gereja tutup dan sekarang kita harus live streaming. Sebenarnya, apa maksud Tuhan? Apa kehendak Tuhan dengan mengizinkan hal-hal tersebut terjadi? Kalau kita melihat, sebelum terjadi wabah COVID ini, orang percaya berdoa supaya diberkati dalam segala hal, segala sesuatu lancar, dijauhkan dari sakit penyakit dan malapetaka. Ternyata ketika terjadi wabah COVID, apa doanya? Ternyata sama. Tetap meminta-minta supaya dilindungi Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, khususnya COVID-19, berdoa supaya wabah COVID-19 cepat berlalu. Tidak salah.
Tetapi tidak ada bedanya antara doa sebelum dan sesudah COVID-19 terjadi. Contoh lain, sebelum terjadi wabah COVID, jemaat beribadah di gedung gereja. Ketika ada wabah, tidak bisa beribadah di gereja, tetapi tetap ingin beribadah dengan liturgi susunan ibadah yang sama dengan ketika beribadah di gedung gereja. Tidak salah sekali lagi. Dan mereka meminta supaya harus ada praise and worship online. Padahal kita tahu bahwa tim pujian kan terdiri dari beberapa personil. Ada song leader, ada singer, ada pemain musik, keyboard, gitar, bass, drum. Sementara untuk memutuskan rantai COVID-19, kita harus taat kepada pemerintah untuk tetap di rumah saja, physical distancing, pakai masker, sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan online, via YouTube, itu tidak salah. Tetapi saya melihat begini, sebenarnya Tuhan ingin kita itu next level. Dia mengizinkan kita tidak beribadah di gedung gereja, supaya sebagai anak-anaknya, kita menjadi lebih peka lagi. Ada hal yang esensi yang Tuhan sedang ajarkan, supaya anak-anaknya sekali lagi yang tadi saya katakan next level, dan akhirnya kita mengerti kehendak Tuhan. Baik, renungan pagi hari ini akan saya beri judul, Mengerti Kehendak Tuhan. Jadi, ucapan Yesus, jadilah kehendakmu itu terdapat dua kali dalam Alkitab terjemahan baru. Yang pertama itu ada di dalam doa Bapa kami, dan yang kedua ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Mengapa Yesus mengatakan pada Bapa di surga, jadilah kehendakmu? Karena Yesus tahu kehendak Bapa adalah kehendak yang paling baik. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 115 ayat 3, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, Ia berdaulat. Ingat bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Dan Allah tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Masalahnya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kata pengkhotbah, siapa yang dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir dalam kehidupan Yusuf? Karena saudara-saudaranya iri, ia hendak dibunuh. Tetapi kita tahu ceritanya, Ruben berusaha melepaskan Yusuf, dan ia menyuruh saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke sumur. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Dan pada akhirnya ia dijual kepada orang Mesir, Potifar. Di rumah Potifar, ia difitnah istri Potifar dan dimasukkan penjara. Di penjara bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Yusuf menafsirkan mimpi mereka, tetapi ia dilupakan. Kalau kita memperhatikan sampai di sini, seolah-olah kehendak dan rancangan Tuhan atas kehidupan Yusuf itu buruk. Tetapi kalau kita melihat akhir dari kehidupan Yusuf, kita tahu bahwa Tuhan berkehendak yang terbaik bagi Yusuf. Dia diangkat menjadi mangku bumi. Bahkan lebih lagi, seluruh bangsa Israel dipelihara lewat kejadian tersebut. Kita membaca di dalam Kejadian 50 ayat 20, firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ingat bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik, dan Dia tidak pernah salah dalam keputusannya. Tetapi masalahnya sekarang adalah manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita akan membaca di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mengajarkan suatu teladan bagaimana kita berdoa. Dia berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Yesus perintahkan agar kita berdoa untuk kerajaan yang datang ke bumi ini. Dan kemudian dia menginstruksikan kita untuk berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi ini seperti yang ia kerjakan di surga. Pernahkah saudara berpikir bahwa Kristus telah mengikutsertakan bagian ini di dalam pola atau model doa tersebut dengan tujuan untuk menolong kita agar kita perlu menyelaraskan pikiran dan perbuatan kita menurut kehendak Allah dalam maksud dan tujuannya yang ia rencanakan bagi kita? Dan apakah yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana hal tersebut bisa terwujud? Jawabannya adalah ketika kerajaan Allah itu datang, maka jadilah kehendaknya di bumi seperti di surga. Pertanyaan saya sekarang adalah, apa itu kerajaan Allah? Kita sering mendengar kata kerajaan Allah. Apa arti daripada kerajaan Allah? Setelah saya pelajari, kerajaan Allah memiliki dua pengertian. Kita akan memulai dengan yang pertama dengan membaca beberapa ayat di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Carilah dahulu itu berbicara mengenai prioritas. Prioritas kita adalah mencari kerajaan Allah. Di mana kita bisa mencari dan mendapatkan kerajaan Allah? Saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh apa? Roh Kudus." Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, "Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa." Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dalam Matius 12 ayat 28, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Lukas 17 ayat 20 hingga 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan kerajaan Allah ada di antara kamu, di dalam terjemahan King James Version, di sana disebutkan, "Behold, the kingdom of God is within you." Jadi kerajaan Allah ada di antara kita. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Di dalam terjemahan BIMK, "Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu." Ternyata kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kerajaan Allah berbicara mengenai Roh Allah, mengenai Roh Kudus yang tinggal dalam kita, memerintah dalam hidup kita, yang akan menuntun dan mengajar kita. Saat ini bisa saja kita bingung dengan pengajaran-pengajaran ketika kita mengakses khotbah, baik itu di sosial media, di YouTube, dan lain sebagainya. Karena kita dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran A, B, C, dan lain sebagainya. Kelihatannya kontradiksi. Ada yang pro, ada yang kontra. Contohnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada yang mengajarkan tentang iman saja. Ada yang berkatakan pakai hikmat. Kelompok iman berkata kepada kelompok hikmat, tidak beriman. Sementara kelompok hikmat berkata kelompok iman tidak berhikmat.
apa jawabnya? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 firman Tuhan berkata, sebab di dalam diri kami, perhatikan, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Bukan berarti kita tidak butuh hamba Tuhan atau mentor kita untuk mengajar kita. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Pengurapan di dalam terjemahan Easy English di sana disebutkan, but the Holy Spirit whom Christ gave is still in you. Artinya, pengurapan itu berbicara tentang Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang Kristus telah berikan kepada kita. Jadi kehendak Allah adalah ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka Ia akan mengajar kita sehingga kita tidak akan bingung lagi dengan pengajaran-pengajaran yang begitu banyak. Kita tidak bingung dan bertanya-tanya dengan segala sesuatu yang terjadi, karena pengurapan yang ada di dalam kita yang akan memberitahu kita, Dia akan mengajar kita, tidak lain tidak bukan, yaitu kerajaan Allah yang ada di dalam kita. Dialah pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Jadi ingat, sekali lagi, kehendak Tuhan adalah supaya setiap daripada kita, hidup kita itu diperintah oleh Allah. Dan itu berbicara mengenai Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itu yang akan memimpin, menuntun, mengajar kita. Baiklah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah kita dan Roh-Nya yang senantiasa menuntun dan memimpin hidup kita. Dia ada di dalam kita. Dia bukan di mana-mana, sekali lagi di dalam hidup kita. Pengertian yang kedua tentang kerajaan Allah, kalau kita membaca dalam Injil Matius 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46, di sana disebutkan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua bangsa akan dikumpulkannya, dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang seperti memisahkan domba dari kambing. Dan di dalam Matius 25 ayat yang ke-34, terjemahan BIMK, di sana disebutkan, kemudian Raja itu akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanannya, marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke dalam kerajaan. Perhatikan, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kapan Tuhan kami melakukan semua itu? Tuhan menjawab, ketika kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang saya tekankan di sini bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang benar, tetapi ada kerajaan disediakan Tuhan bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kerajaan Allah dalam pengertian yang kedua ini di sini berbicara mengenai perwujudan fisik nanti di langit dan bumi yang baru di dalam kekekalan. Jadi kehendak Allah yang pertama adalah setiap daripada kita, setiap kita hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Allah memerintah atas kita, dan sehingga kita pada akhirnya masuk dalam kerajaannya dalam perwujudan fisik di langit dan bumi yang baru kelak. Haleluya, Tuhan itu luar biasa, kehendaknya sempurna. Poin yang kedua, kita membaca di dalam Matius 26 ayat 36 hingga ayat yang ke-42. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Ia sedikit maju
lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, menjelang penyalibannya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Markus menggambarkan pergumulan Yesus dengan sangat teliti. Ia sangat takut dan gentar, hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ia berdoa sungguh-sungguh sampai merebahkan diri ke tanah. Apakah ini artinya ia ingin mundur dari karya penyaliban itu? Karena ia harus diludahi, karena harus dicambuk, dia harus dimahkotai dengan duri, karena kedua tangan dan kaki akan dipaku, lambung ditusuk dengan tombak, digantung sampai mati di kayu salib. Saya katakan tidak. Di dalam Yohanes 12 ayat 27 firman Tuhan berkata, "Sebab jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Yohanes 12 ayat 27 membuktikan betapa Yesus tahu jelas apa yang harus ia hadapi. Dan ia tidak berencana mundur. Lalu mengapa Yesus meminta agar cawan ini berlalu daripadanya? Mari kita meninjau dari sisi relasi atau hubungan. Yesus dan Bapa memiliki relasi yang sangat intim, sangat dekat, penuh kasih. Tetapi apa yang akan terjadi di sana? Allah Bapa harus memalingkan wajahnya karena Yesus menanggung seluruh cawan murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Kita yang penuh dengan dosa. Begitu gentarnya hingga malaikat pun tidak bisa menguatkan hati Yesus, dan peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik darah yang meneteskan, yang menetes. Yesus tahu bahwa di salib itulah ia akan berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah puncak penderitaan Yesus, yaitu ketika Allah Bapa memalingkan wajah daripadanya. Meski demikian, Yesus mengakhiri doanya dengan sikap penyerahan total kepada Bapa. Artinya, ia rela terpisah dengan Allah Bapa demi menebus dosa kita dan menanggung cawan murka Allah. Sekarang kalau kita perhatikan, ironisnya, kita umat yang telah ditebusnya sering menganggap enteng hubungan kita dengan Allah. Kita tidak peduli dengan kondisi kerohanian kita. Kita tidak mau tahu apa kehendaknya. Kita justru sibuk memenuhi kehendak diri kita sendiri. Dan berani mengorbankan hubungan dengan Tuhan untuk memuaskan keinginan daging dan keduniawian kita. Jadi cawan bukan berbicara mengenai penderitaan fisik yang Yesus alami, bukan. Tetapi berbicara tentang keterpisahan dirinya dengan Bapa di surga. Yesus rela jauh dari Bapa agar kita dekat dengannya. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan Yesus, melupakan pengorbanannya supaya kita dengan Bapa di surga itu menjadi dekat? Kita tahu Daud ketika berada di soto istana dan melihat Batseba sedang mandi, ia menjadi tidak peka lagi. Artinya, ia memberikan porsi yang jauh lebih besar kepada kehendak bebasnya untuk memuaskan keinginan daging daripada taat kepada roh yang tinggal di dalam hidupnya. Daud mengorbankan relasi hubungannya dengan Allah, yang saya yakin ketika hendak melakukan pelanggaran atau dosa tersebut, roh yang ada di dalam hatinya memperingatkan dia, jangan lakukan itu. Tetapi Daud mengabaikannya dan berbuat dosa. Dan setelah ditegur Nabi Nathan dan bertobat, dia berkata di dalam Mazmur 51 ayat 11, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Daud akhirnya bertobat dan kembali
kepada prioritasnya, yaitu hubungannya dengan Allah. Begitu halnya dengan Adam dan Hawa, lebih mendengarkan perkataan si ular daripada taat kepada Tuhan, sehingga kehilangan relasi hubungan dengan Allah dan akhirnya harus diusir dari Taman Eden. Saat pagi hari ini, biarlah setiap dari kita mengetahui kehendak Allah, yaitu Dia rindu kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Yesus rela jauh dari Bapa agar kita bisa dekat dengannya. Jadi kehendak Tuhan yang pertama apa? Supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, memerintah atas hidup kita, sehingga suatu saat kita bisa masuk dalam kerajaan yang kekal, berjumpa dengan Allah kita, Tuhan kita sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, Yesus rela jauh dari Bapa agar kita dekat dengannya. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan apa yang sudah Yesus korbankan, yaitu suatu saat ketika Dia kehilangan hubungan dengan Bapanya, supaya kita memiliki hubungan yang intim, relasi yang dekat dengan Allah kita yang ada di surga. Kita masuk poin yang ketiga, apakah kehendak Tuhan itu? Matius 18 ayat 14, firman Tuhan berkata, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Hilang, tersesat. Kok bisa tersesat? Kita membaca di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Franz Hefner mengatakan, iblis tidak melawan agama. Dia lebih pintar dari itu. Ia menghasilkan kekristenan palsu yang begitu mirip yang asli, sehingga orang Kristen yang baik tidak berani melawannya, bahkan bisa saja mengikuti kesesatannya. Itu pekerjaan dari iblis. Dalam kitab Keluaran cara Firaun menggambarkan cara iblis. Karena itulah Firaun berkata, kalian boleh beribadah kepada bangsa Israel, tetapi hanya laki-laki saja. Boleh beribadah, tetapi hanya laki-laki saja. Itu berbicara ibadah tanpa keluarga, ibadah tanpa istri, ibadah tanpa anak-anak kepada Tuhan. Itu adalah cara-cara daripada iblis. Boleh beribadah, tetapi jangan jauh-jauh, jangan dalam-dalam. Itu berbicara mengenai kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah boleh ibadah, asal ibadah tanpa relasi. Seperti yang saya sampaikan poin yang kedua tadi. Boleh beribadah, tetapi kambing, domba, dan sapimu harus ditinggalkan. Di dalam arti tidak ada korban persembahan bagi Tuhan. Padahal di dalam Keluaran 23 ayat 15b, firman Tuhan berkata, tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Saya hendak mengingatkan sekali lagi, siapapun dia, jemaat, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang senior sekalipun, yang tidak mencari dan mendapatkan kerajaan Allah, yang tidak membiarkan Roh Kudus memerintah atas hidupnya, yaitu pengurapan yang ada dalam kita, yang mengajar kita, seperti yang saya sampaikan pada poin yang pertama tadi, bisa saja tersesat, bisa saja terhilang. Padahal Bapa di surga tidak menghendaki anak-anaknya hilang. Karena kenapa? Saat akhir zaman ini tampil banyak pengajar-pengajar palsu, dan kekristenan palsu ada di mana-mana. Saat ini, akhir daripada akhir zaman. Kelihatannya sih oke-oke saja, fine-fine saja, masih ibadah, masih ke gereja, masih melayani, masih berkhotbah, bahkan khotbah keliling, tetapi sebenarnya mereka kehilangan esensi dan menganggap yang artificial, yang aksesoris itu lebih utama. Sekali lagi hati-hati. Selanjutnya kita akan membaca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Selanjutnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kehendak Allah dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca adalah supaya semua orang berbalik dan bertobat serta diselamatkan. Ketika Paulus dan Silas di penjara, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Tetapi ketika tengah malam, mereka berdua berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka, dan apa yang terjadi kemudian? Gempa bumi. Gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjaranya goyah. Seketika itu pintu-pintu terbuka dan belenggu mereka terlepas. Dan ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka semua, ia hendak bunuh diri dengan menghunuskan pedangnya. Dan dia menyangka waktu itu semua orang hukuman telah melarikan diri. Tetapi apa yang terjadi? Paulus segera berseru dengan suara keras, katanya, "Jangan celakakan dirimu, jangan bunuh diri, sebab kami semua masih ada di sini." Kemudian kepala penjara menyuruh membawa obor, membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kemudian ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dan jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Allah tidak menghendaki manusia binasa. Amin. Ketika saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pribadi, saya mempunyai kerinduan supaya seluruh keluarga juga diselamatkan. Bertahun-tahun saya berdoa, tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Kemudian saya datang kepada Tuhan dan menunjuk kepada ayat yang ada di dalam Roma 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saya katakan, "Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku selamat. Kok sampai sekarang orang tua, saudara saya, belum percaya dan datang kepadamu?" Saudara tahu jawabannya? Ternyata kehendak Tuhan bukan secara otomatis. Kita percaya, tiba-tiba mereka semua menjadi percaya. Bukan seperti itu. Tetapi lewat kita yang sudah percaya, kita memberitakan Injil kepada mereka. Berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus, kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Saat pandemi COVID-19, banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Dalam ketidakpastian yang Tuhan izinkan adalah setiap manusia kembali kepadanya. Masalahnya, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan supaya memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan dan dalam namanya ada keselamatan? Adakah yang hendak memberitakan bahwa Yesus adalah jawaban atas kehidupan ini? Saya tidak akan memperpanjang renungan pada saat pagi hari ini, tetapi 3 hal yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, yang pertama adalah setiap kita hidup dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, dan sehingga kita pada akhirnya masuk dalam kerajaannya dalam perwujudan fisik di langit dan bumi yang baru kelak. Yang kedua, Yesus telah melalui cawan yang sangat berat, yaitu ditinggalkan Bapanya. Bisa dibayangkan ketika ia mengatakan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Betapa pedih hatinya ketika waktu itu di atas kayu salib, supaya kita memiliki relasi yang dekat dengan Bapa. Yesus rela jauh dari Bapa agar kita dekat dengannya. Oleh sebab itu, serius dengan relasi kita dengan Bapa kita yang ada di surga. Dan yang ketiga, kehendak Bapa supaya kita tidak tersesat, kita tidak terhilang. Oleh sebab itu, biarlah pengurapan itu, Roh Kudus yang akan mengajar dan menuntun hidup kita. Kehendak Bapa supaya orang-orang diselamatkan, dan biarlah Tuhan memakai hidup kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang yang Tuhan pertemukan kita dengan mereka. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, di mana di dalam kehidupan kami mau dituntun, kami mau diperintah oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami percaya suatu saat kami akan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga secara fisik, yaitu di langit dan bumi yang baru. Yang kedua ya Tuhan, kami berdoa supaya kami senantiasa memiliki relasi yang dekat dengan Engkau ya Tuhan. Yesus saja mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Calonnya adalah ketika dia berpisah dengan Allah. Biarlah kami memanfaatkan kesempatan yang ada ini, membangun hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk poin yang ketiga, di mana Tuhan kami tahu bahwa Engkau tidak membiarkan kami tersesat. Oleh sebab itu Roh Kudus pimpin hidup kami, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ketika kami memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya setiap orang tahu dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Dan lembut, penolongan sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawan